Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Retno Palupi Amini, guru SD Negeri 01 Wangkelang, Kecamatan Kenang Serang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Di sini, saya akan menjelaskan aksi nyata topik 3 tentang merumuskan pembelajaran bermakna. Bapak dan Ibu guru, mari kita bersama-sama menyimak materi tentang merumuskan pembelajaran bermakna. Sebelumnya, perlu kita ketahui apakah itu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna dapat membantu kita menjelaskan manfaat pembelajaran dan tujuan mempelajari sebuah materi ajar. Pembelajaran bermakna juga merupakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang memiliki keunggulan dalam meraup segenap informasi secara utuh. Konsekuensi akhirnya adalah dapat meningkatkan kemampuan siswa. Kemudian, langkah-langkah apa saja yang kita perlukan dalam merumuskan pemahaman bermakna pada murid? Mari kita sama-sama menyimaknya. Yang pertama adalah dengan memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang sudah dirancang. Ada beberapa poin dalam langkah ini. Yang pertama, kita harus mengetahui apakah tujuan pembelajaran ini kontekstual dengan kondisi lingkungan sekitar. Lalu, apakah tujuan pembelajaran ini sudah sesuai dengan tahapan dan kebutuhan belajar peserta didik? Langkah selanjutnya, kita perlu menganalisis situasi kelasnya. Dalam langkah kedua ini, hal-hal yang perlu kita cari tahu, yaitu yang pertama, kita harus mengetahui siapa saja peserta didiknya. Yang kedua, sumber daya apa yang tersedia untuk proses pembelajaran. Yang ketiga, siapa saja guru yang terlibat. Dan yang keempat, bagaimana proses komunikasinya. Kemudian untuk langkah yang ketiga, yaitu asesmen untuk mengetahui posisi peserta didik di awal siklus pembelajaran. Dalam langkah ketiga ini, guru melaksanakan 2 poin-poin pokok. Yang pertama, menyampaikan persepsi antar guru yang mengajar kelas dan materi yang sama, kriteria penilaian apa yang tepat. Kemudian poin yang kedua yaitu dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang asesmen atau pengukuran ketercapaian kompetensi. Bapak dan Ibu guru, langkah selanjutnya dalam menentukan perumusan pembelajaran bermakna yaitu menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam langkah ini ada 3 langkah. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada kompetensi tujuan. Yang kedua, memberikan stimulus agar peserta didik terlibat aktif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, dengan memilih metode pengajaran dan konsep pedagogis yang akan digunakan. Kemudian, pada langkah kelima, kita harus memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Tahap-tahapnya meliputi berdiskusi dengan peserta didik terkait ide pokok materi dan hubungkan dengan situasi nyatanya. Tahap yang kedua yaitu berdiskusi dengan guru pada level yang sama terkait kompetensi apa yang perlu diasah agar tujuan belajar dapat tercapai. Selanjutnya, pada langkah ke-6, kita perlu melaksanakan sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran bersama peserta didik. Tahap-tahapnya yaitu yang pertama, kita harus mengetahui apa saja target yang akan dicapai, lalu bagaimana cara membuat peserta didik dapat memahami target-target tersebut. Kemudian, untuk langkah ke-7,
pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran. Bapak dan Ibu guru, dalam langkah ini ada 2 tahap yang dapat kita lakukan. Yang pertama, guru dapat memberikan umpan balik kepada peserta didik secara intensif. Yang kedua, melatih keterampilan refleksi bagi peserta didik sehingga mereka memahami hal-hal yang sudah tercapai dan area yang perlu diperbaiki. Bapak dan Ibu guru, langkah-langkah selanjutnya dalam perumusan pemahaman bermakna yaitu refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi. Dalam langkah ini, guru melakukan proses evaluasi melalui kegiatan wawancara, umpan balik dari rekan kerja, atau dengan memberikannya kuesioner. Kemudian ini adalah sedikit dokumentasi kegiatan dalam pelaksanaan pemahaman bermakna. Dalam kegiatan ini akan membuat peserta didik lebih memahami materi apa yang kita ajarkan, yaitu dengan menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan kondisi yang ada. Bisa dilihat ini untuk dokumentasi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kegiatan ini dapat memperlihatkan bahwa seorang guru memberikan pemahaman bermakna kepada murid agar murid dapat memahami dengan baik apa yang kita ajarkan. Cukup sekian penjelasan dari saya, sedikit yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemahaman bermakna. Semoga Bapak dan Ibu guru dapat memahami sedikit penjelasan dari saya. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat mempraktikkan hal-hal baik dalam kelas untuk anak-anak kita sehingga nantinya muncul dan tumbuh generasi-generasi penerus bangsa yang hebat. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.